Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di channel yang mantap ini. Pemirsa, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kadang kita sering bertanya-tanya, apa isi itu keimanan? Dalam bahasa sederhana sebenarnya keimanan adalah mengucapkan dengan lidah, dikuatkan dengan kekuatan hati, dibenarkan oleh hati, kemudian dilaksanakan dalam implementasi kehidupan. Apa itu contoh sederhananya? Misalnya kita mengimani adalah sholat adalah merupakan rukun Islam. Nah, tentu kita mengucapkan bahwa betul sholat itu adalah rukun Islam. Kemudian hati kita ikut bergetar menyatakan benar. Kemudian dilaksanakan di hari-hari. Sholat tepat waktu, melaksanakan sholat lain, dan menjalankan secara sesuai sunnah, tertib, pakai wudhu dan lain sebagainya. Namun yang kita bahas sebenarnya di keimanan ini adalah apakah keimanan itu bisa dijadikan sumber kekuatan kita? Nah, tentu sudah banyak yang mengungkapkan bukti kekuatan keimanan, baik ayat Al-Quran, temuan para ahli, atau pengalaman orang-orang hebat di dunia ini. Iman adalah sumber kekuatan. Berarti dia sumber kekuatan. Iman adalah kecerdasan yang mampu memahamkan kita tentang realitas di balik realitas, yaitu pendapat dari Kiai Haji Jaduli yang saya dapatkan di bukunya. Jadi semua orang yang telah berhasil merealisasikan ide-ide kebaikan yang di berbagai bidang, baik bisnis, politik, sosial, dan lain-lain, itu bisa dipastikan punya keimanan yang lebih kuat dari kebanyakan orang di lingkungannya, meski mereka tidak menyebutnya iman. Nah, ini karena untuk merealisasikan ide-ide kebaikan sudah pasti membutuhkan perjuangan dalam mengeluarkan segala potensi baik potensi diri atau potensi orang lain. Di samping itu sudah pasti mereka mengalami juga kegagalan, kesulitan, atau mungkin hambatan. Mungkin dia lemah, weak, kemudian dia mendapatkan tantangan, atau dia punya kekuatan nanti, dia punya trust. Nah, jika tanpa keimanan, apa bisa langkah mereka terus bertahan dan berlanjut? Tidak mungkin. Mereka sebut iman atau bukan, yang jelas mereka meyakini adanya kekuatan di luar dirinya. Ia memiliki kebenaran mutlak yang oleh semua orang beragama disebut Allah atau Tuhan. Kalau Islam Allah, kalau agama lainnya mereka menyebutnya Tuhan. Islam juga Tuhan, cuma Allah adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Islam cuma menyebutkan Tuhan Allah. Dengan kegagalan dan kesulitan yang sulit dijelaskan oleh kadang-kadang nalar kita, sulit rasanya orang akan bertahan tanpa yang namanya iman. Imanlah yang meyakinkan mereka bahwa kegagalan pasti akan membuahkan kesuksesan. Jadi kegagalan pasti akan membuahkan kesuksesan.
Itu keyakinan mereka, karena ada keimanan suksesan di kemudian hari sebagai balasan dan kebaikan atas kebaikannya dilakukan selama ini. Jadi merujuk pada hasil kajian para ahli tentang kehidupan para pengusaha, itu kualitas keimanan yang tinggi itulah yang kemudian membuat mereka punya karakter. Nah, apa saja karakter yang dimiliki selama ini oleh para pengusaha? Keimanan yang karena keimanannya. Nah, karakter apa yang mendukung mereka? Yang pertama, mereka biasanya tidak cepat KO oleh tantangan. Kedua, terus melangkah maju, menantang serangan, tantangan, dan berusaha mengendalikannya. Yang ketiga, mengambil tindakan untuk menciptakan peluang dari kemalangan yang dialami. Jadi dia mencari peluang di tengah kesulitan. Bahkan dia sementara gagal, dia tetap mencari peluang untuk kembali maju. Kemudian yang keempat, memilih untuk merebut tanggung jawab hidup, bukan membiarkan tanggung jawab. Kelima, tentu memiliki kemampuan menunggu hasil akhir dari apa yang dilakukan hari ini. Ini kalau kita semua menunggu ini berarti sabar. Kata kuncinya sabar. Kemudian selanjutnya ada yang keenam, yaitu memiliki kemampuan untuk mempelajari kesalahan, meyakinkan keputusan, dan tetap berpikir positif. Ada evaluasi, ada monitor kembali, evaluasi kembali. Kemudian dia mengumpulkan kembali kekuatannya. Kemudian yang terakhir, ketujuh, untuk mencintai apa yang dilakukan sehingga punya ketahanan lebih lama dalam bekerja. Ya, jadi iman itu bisa dijadikan kekuatan sebagai sumber motivasi kita. Salah satunya, iman merupakan sumber pencerahan yang membuat kita terus melakukan sesuatu dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak kenyataan yang bagian dari kenyataan yang kadang memang tidak bisa diteorikan. Seperti ada penyair namanya Gunawan Muhammad mengatakan lebih mudah mengungkap kebenaran daripada mengungkap kenyataan. Ya, ini tentu filosofinya luar biasa. Karena ada kenyataan menurut dia, ada kenyataan fisik, syahadah, dan ada kenyataan non-fisik, al-ghaib. Di dalam praktik hidup kita, maka keimanan jelaslah dibutuhkan. Ketika kita menyaksikan ada orang malas dan usahanya gagal terus, tentu ini mudah dijelaskan dengan logika. Nah, ketika kita menjumpai seorang yang sudah berusaha mati-matian, di sana sini dia sudah banting tulang, sudah menggerakkan seluruh jiwa dan raganya, otak, pikiran, kreativitasnya, naluri, insting, dan lain sebagainya, dan ternyata kenyataannya belum mendapatkan hasil seperti yang diinginkan. Kenyataan seperti inilah yang terkadang sulit dijelaskan dengan menggunakan logika, karena secara logika harusnya sudah berhasil. Secara teori dia sudah menggerakkan seluruh biaya, tenaga, pikiran, kepintarannya, kesarjanaannya, pengalamannya, dan lain sebagainya, tapi selalu gagal. Nah, ini kadang-kadang secara logika tidak masuk akal lagi.
Dan ini susah dijelaskan secara logika. Nah, pada saat seseorang menghadapi kenyataan yang sulit dipahami seperti itu, maka sebetulnya yang muncul adalah tawaran. Apakah dia akan menggunakan logikanya yang buntu tadi, buntu sudah berusaha buntu, atau keimanannya pada hukum Tuhan bahwa setiap usaha manusia pasti dibalas, atau Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik. Apa yang disukai Tuhan belum tentu kita suka. Apa yang kita suka belum tentu Tuhan suka. Itu tadi. Allah menegaskan pada semua umat manusia, tak peduli siapa dia, apa agamanya, dan di mana dia berada, setiap benih perbuatan yang ditanam pasti akan menghasilkan buah. Ini janji Allah, dan ini janji berlaku universal. Kita bisa lihat di Quran surat Fatir ayat 5. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia ini memperdayakanmu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu itu memperdayakanmu. Jadi surat Fatir tadi, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqah wala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil ghurur. Ya, ada seorang pengusaha namanya Nugroho yang menyimpulkan begini: hidup saya memang dipengaruhi oleh moto klasik, bahkan klis, namun ternyata manjur untuk sampai pada sebutan sukses, terutama dalam berentrepreneur atau berusaha. Keberhasilan yang saya peroleh dalam kehidupan ini berkat keyakinan dan kepercayaan yang dalam bahwa Tuhan merencanakan sesuatu yang baik bagi hidup saya. Karena mereka beriman bahwa hukum pembalasan akhir itu pasti benar. Yakin bahwa Tuhan punya rencana baik. Maka keimanan itulah yang memberikan pencerahan kepada batinnya dan memberikan dorongan untuk tetap melakukan sesuatu yang positif demi tujuan, keinginan, impian, dan harapan mereka. Nah, apakah jika kita tidak yakin akan kebenaran hukum pembalasan akhir itu berarti hukum tersebut menjadi tidak benar? Tentu saja tidak. Kita yakin atau tidak, kita imani atau kita ingkari, hukum Tuhan tetap terjaga. Dia tetap terjaga kebenarannya. Hanya saja kalau kita imani, maka kita akan selalu mendapatkan dorongan, motivator untuk menaatinya. Tetapi kalau tidak diimani, maka kita mudah tergolah oleh demotivator, turun motivasi kita. Nah, iman jelas menjadi motivator untuk menjalani hidup dengan langkah yang lancar. Seperti apa yang lancar itu? Nah, merujuk pada penjelasan agama, kita mendapatkan nikmat dari usaha, maka bertambahlah syukur kita. Dan ketika mendapat musibah, maka bertambahlah kesabaran kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dorongan untuk tetap melakukan ikhtiar, memilih pikiran dan tindakan positif dalam keadaan oke atau tidak, dalam keadaan baik atau tidak, merupakan langkah hidup yang
lancar. Tanpa keimanan yang kuat, langkah kita mudah terhenti oleh keadaan buruk yang sifatnya sementara dan mudah menyimpang oleh keadaan positif yang sementara kita pula. Kenapa? Karena tanpa keimanan kita gampang stres, gampang kecewa, gampang patah hati, sehingga terganggu sedikit usaha kita langsung menyerah, pailit dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran dalam surah At-Takabur ayat 11 yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Ini kalau diartikan, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hatinya akan mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang diberikan keimanan ini akan mencerahkan batin kita. Jika batin kita sudah cerah, maka sikap dan tindakan kita juga akan cerah. Ya, keimanan memang tidak bisa menyelesaikan masalah. Manusia yang bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi dia tidak akan menyelesaikan masalah keimanan ini. Tetapi keimanan adalah jalannya, dorongannya, dan energi untuk menyelesaikan masalah secara positif. Ya, saya pikir demikian pemirsa. Jadi keimanan adalah merupakan sumber kekuatan, dorongan bagi kita untuk menyelesaikan setiap masalah. Sehingga jaga keimanan kita agar kita tidak gampang larut dalam kesedihan, keputusasaan, maupun namanya patah hati. Demikian, semoga bermanfaat. Kita semua diberi kekuatan untuk menjaga keimanan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.